Halo Scaper Indonesia dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah DIY filter kanister Dop Style 2 tabung dengan pipa utama 4 inch. Seperti apa proses pembuatannya setelah yang satu ini ya. Seperti biasa, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini yang pertama yaitu pipa PVC 4 inch. Seukuran ini saya menggunakan 65 cm ya guys. Lalu ada 2 dop pipa 4 inch, 1 buah double nipple setengah inch, sok drat dalam setengah inch 2 buah, keni drat dalam setengah inch juga 2 buah, selang aerator secukupnya. Ini biasanya tersedia di power head ya guys. Lalu ada konektor selang drip setengah inch 2 buah, keran aerator, pipa bening akuarium, lem Korea, lem pipa PVC, lem sealant, lalu ada seal tape, pipa setengah inch secukupnya, lalu ada cat semprot. Nah, untuk cat semprotnya ini bebas ya teman-teman, bisa pakai bisa enggak, bebas, opsional. Oke, lanjut kita ke pH ya. Di sini saya menggunakan pH merek Roston SP 1618 watt 1500 liter per jam. Lalu ada isolator bakar atau bisa juga pakai isolasi kabel ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita buka dulu pH-nya atau power head-nya. Nah, dari unit ini kita dapatkan saringan di bagian bawah, lalu ada unitnya. Sementara itu kardusnya udah kosong ya guys. Oke, unitnya ini masih dibungkus dengan plastik. Kita buka plastiknya. Nah, ini untuk penutupnya sudah di dalam sudah terpasang, lalu yang tidak kita pakai kita buang. Ini penutupnya sudah terpasang ya guys. Kalau belum pasang, teman-teman pasang dulu. Lalu kita buat cetakan atau buat mal supaya power headnya tidak menempel pada dinding pipa 4 inch. Kita buat cetakan dengan menggunakan pensil ataupun pulpen atau bisa juga pakai spidol. Buat mal cetakan seukuran pipa out power head. Kemudian cetakan itu kita lubangi dengan menggunakan solder. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat yang lain, tidak harus menggunakan solder, bisa pakai bor juga. Nah, di sini karena adanya solder, jadi saya menggunakan solder. Kita solder, lalu kita rapikan dengan gunting atau cutter seperti ini, lalu kita lebarkan lagi dengan menggunakan amplas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk proses pengamplasannya sendiri ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga saya putuskan untuk skip videonya. Cukup saya contohkan saja seperti ini, dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Cukup halus. Ini juga harus pas dengan konektor selang drip setengah inch. Ini harus pas sesak ya teman-teman, supaya tidak terjadi kebocoran ketika dipasang nanti. Nah, kita pasangkan dulu, kita coba. Nah, ini sudah pas dan sesak ya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Proses berikutnya yaitu kita lubangi lagi sebelahnya. Di sini kita melubangi untuk selang pembuangan udara ya teman-teman. Ini nih, pelubangan ini seukuran dengan selang aerator. Jadi dipaskan saja dengan selang aerator, disolder seperti tadi, lalu kita rapikan dengan gunting seperti ini. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini jadinya ketika dipasang selang aerator. Kita pasangkan dulu kerannya seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kira-kira akan seperti ini. Oke, tahap berikutnya kita lubangi lagi satu buah lubang terakhir. Ini untuk jalan kabel power head ya teman-teman. Jadi lubangi sesuai dengan kabelnya. Kalau kabelnya pipih, teman-teman bisa lubangi pipih. Sementara kalau bulat, lubangi juga dengan bulat ya teman-teman, supaya nanti tidak terjadi rembes atau bocor. Nah, kira-kira nanti seperti ini. Ini sudah pas dan sesek ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil sok drat dalam setengah inch yang tadi kita siapkan, lalu kita lem dan kita masukkan
pipa setengah inch seperti ini. Nah untuk pipanya ini pas saja ya teman-teman, tidak usah dilebihin. Lalu kita lem lagi pipa setengah inchnya di bagian dalam dengan pipa bening akuarium. Nah kalau pipa bening akuariumnya itu tidak pas atau oblak, teman-teman bisa tambahkan seal tape, lalu kemudian baru dimasukkan ke dalam pipa setengah inchnya. Ini sama juga ukurannya, jadi jangan lebih ya, pas saja. Oke, lanjut ke tahap berikutnya. Kita berikan lem di konektor selang drip seperti ini, memutar. Kita lem sealant ya teman-teman, ini lem sealant. Kita rapikan, lalu kita masukkan ke dop pipa 4 inch yang tadi kita sudah lubangi. Kita masukkan seperti ini sampai benar-benar mentok, supaya nanti tidak terjadi bocor atau rembes. Lalu kita rapikan lem sealantnya seperti ini ya teman-teman. Nah untuk bagian dalam, sebelum kita lem sealant, kita liliti dulu dengan seal tape ya teman-teman, supaya nanti ketika memasukkan itu kenceng dan tidak oblak. Oke, kita liliti seal tape terlebih dahulu, baru setelah itu kita kasih lem sealant memutar juga seperti ini. Teman-teman juga bisa rapikan lem sealantnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian tinggal kita masukkan shock drat dalamnya ya. Ini pas dimasukkan sampai mentok, sampai benar-benar kencang ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, sip. Sekarang kita tinggal tunggu sampai kering. Nah sambil menunggu kering, kita juga pasangkan pembuangan udaranya ya teman-teman. Ini keran aerator yang tadi kita pasang, lalu kabel power headnya juga kita pasang. Nah kita masukkan sampai bagian bawah, tapi juga jangan sampai mentok, supaya mudah dalam melakukan maintenance atau perawatan suatu hari nanti. Sementara itu ya, ini nanti sambungannya pas dengan pipa beningnya ya. Oke, sekarang kita lem saja selang aeratornya atau pembuangan udaranya ini dengan lem Korea atau super glue, lem bagian atasnya dan juga lem bagian si kabel power headnya ya teman-teman. Kita lem seperti ini, lalu kita tunggu sampai kering. Nah untuk bagian dalamnya saya menambahkan tisu di bagian dalam pengeleman kabel supaya ini lebih kuat dan tidak terjadi rembes teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tunggu sampai kering. Nah sambil menunggu kering, kita ambil pipa 4 inch yang sudah kita siapkan tadi, lalu kita pasangkan dop 4 inch yang lain. Nah ini untuk membuat pola lubang supaya nanti tidak mentok ke dop pipa 4 inch-nya ya. Nah lubangi pola seperti kita melubangi dop pipa tadi dengan solder seperti ini. Lalu kita rapikan juga dengan amplas seperti tadi ya teman-teman. Nah untuk proses pengamplasannya ini cukup lama, jadi saya skip saja. Kita lanjutkan, kita masukkan double nipple yang sudah kita siapkan tadi seperti ini. Lalu kita fitting dulu ya teman-teman. Kita pasangkan knidrat dalam setengah inch-nya di bagian luar seperti ini. Kita fitting dulu ya teman-teman, jadi nanti biar kelihatan jadinya seperti apa. Oke, nah untuk pipa setengah inch-nya yang bagian sampingnya itu saya menggunakan sepanjang pipa 4 inch. Jadi nanti hasilnya akan sama tinggi ya teman-teman. Oke, kita potong, kita rapihkan, kemudian kita pasangkan dulu ya. Kita fitting dulu. Kita pasangkan ke knidrat dalamnya seperti ini, dan di ujung pipa setengah inch-nya kita pasangkan juga shock drat dalam setengah inch. Nah seperti ini. Nah kira-kira nanti seperti ini kalau dipasangin ya teman-teman. Nah ini sudah kelihatan ya untuk bodinya. Oh iya, jangan lupa karena ini saya membuat tabungnya dua samping-sampingan, maka saya perlu pengunci ya. Ini saya buat pengunci, tinggal diamplas saja sesuai dengan tabung besar dan tabung kecil. Buat 2 buah karena ini tingginya 60 cm lebih supaya lebih kuat.
Oke, jadi seperti ini hasilnya setelah diamplas. Kita coba pasangkan. Kita pasangkan keduanya, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sebelum finishing kita cat dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya mengecat dulu sebelum melakukan finishing supaya nanti filternya bergaya ala-ala industrial ya guys. Tahap berikutnya yaitu perakitan kabel ya teman-teman. Nah, ini untuk perakitan kabel mudah sekali ya. Teman-teman tinggal pasangkan sesuai dengan warnanya. Jadi saya skip saja. Kita pasang isolator bakar seperti ini, sudah tersambung kabelnya. Oke, lalu kita coba dulu. Nah, itu muter ya teman-teman. Oke, sip, mantap. Sekarang kita ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita ke tahap perakitan ya teman-teman. Kita ambil double nipple, lalu kita lilitkan dengan seal tape seperti ini di salah satu nipple-nya. Kemudian di sebelah nipple-nya yang satu lagi kita pasangkan lem sealant memutar secara merata seperti ini. Kita oleskan merata ya teman-teman. Sip. Kemudian kita pasangkan ke pipa 4 inch di lewat bagian dalam seperti ini. Kita tekan sampai mentok ya teman-teman. Siap. Lalu kemudian kita pasangkan seal tape di bagian luar nipple yang satunya yang belum terpasang seal tape seperti ini. Pakai seal tape-nya jangan pelit-pelit ya guys. Kemudian kita lumuri pangkalnya dengan menggunakan lem sealant secara merata ya teman-teman. Sementara untuk keni setengah inch-nya kita lumuri dengan lem pipa PVC seperti ini sampai merata. Lalu kemudian kita pasangkan ke double nipple yang menunjuk keluar ya. Nah, untuk keni dalamnya ini kita pasangkan sampai dia mengarah ke bagian atas filter ya teman-teman. Seperti ini. Sampai benar-benar mentok, lalu kita ratakan lem sealantnya. Sementara bagian dalamnya, keni dalamnya kita pasang mengarah ke bagian bawah filternya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ke langkah berikutnya yaitu pemasangan shock drat dalam. Kita pasang dulu lem pipa PVC nya seperti ini, lalu kita masukkan ke ujung pipa setengah inch yang tadi sudah kita siapkan. Nah, kita lem juga keni drat dalam bagian luar yang sudah terpasang ini dengan lem pipa PVC, lalu kita sambungkan ke pipa setengah inch yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian tinggal kita lem juga sambungannya atau penguncinya ini dengan lem Korea. Lem keduanya ya teman-teman, satu di bagian bawah dan satu di bagian atas seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu pengeleman dop pipa bagian bawah. Nah, ini teman-teman tidak boleh pelit ya dalam mengelem ini karena vital sekali. Kalau sampai rembes kita akan susah untuk membetulkannya. Kita berikan lem yang cukup tebal di bagian bawah ini, lalu kemudian kita pasangkan ke tabung utama 4 inch. Kita tekan-tekan sampai mentok ya teman-teman supaya kencang. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini dan tinggal kita tunggu sampai kering. Oke, kita ke tahap berikutnya ya. Setelah lem dari di dop pipa yang tadi sudah kering, kita lumuri lagi untuk sambungan-sambungannya dengan lem sealant supaya tidak terjadi rembes ya teman-teman. Nah, seperti ini kita lem untuk pipa pembuangan udara dan kabel power headnya. Nah, ini power headnya sudah terpasang di dalamnya, ini pas ya teman-teman, langsung masuk seperti ini pas sekali power headnya. Nah, untuk tahap berikutnya yaitu kita pengecekan kebocoran atau pengetesan kebocoran. Bagaimana caranya? Caranya tinggal kita isi saja tabung yang sudah dirakit tadi dengan menggunakan air sampai penuh dan kita biarkan sampai setengah jam kira-kira. Nah, baru setelah itu kita cek apakah terjadi kebocoran atau tidak. Nah, ini sudah tidak terjadi kebocoran. Sekarang tinggal kita pasang konektor selang drip yang satunya, kita lilitkan dengan seal tape, lalu kemudian kita pasangkan ke shock drat dalam yang sudah terpasang di body filter ya guys.
seperti ini sampai mentok dan jadilah filter kita. Sekarang kita tinggal uji coba, filternya sudah jadi ya guys. Nah sekarang kita berada di tahap akhir video, yaitu pengetesan filter. Pengetesan ini saya langsung gunakan dengan media filter saja ya teman-teman. Saya menggunakan biobol di bagian bawah, lalu ada busa hitam, busa filter hitam seperti ini. Kita masukkan, kemudian saya menggunakan keramik ring seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan juga, lalu kemudian busa hitam lagi dan busa putih, 2 buah busa putih ya teman-teman. Ini tidak sempat saya potong, saya cuma tinggal masukkan saja seperti ini karena ini memang belum mau dipakai ya teman-teman, jadi buat ngetes saja. Nah 2 buah dimasukkan ke dalamnya seperti ini. Oke, sudah terpasang. Dan terakhir busa hitam lagi. Oke, sekarang tinggal kita silen saja, seal tape saja untuk bagian bibir pipa 4 inch-nya. Kita seal tape cukup tebal supaya tidak terjadi rembes, lalu kita isi air sampai hampir penuh ya teman-teman. Nah seperti ini cukup, ini kelebihan sih, ini nanti tumpah-tumpah. Nah, lalu kita pasang dop pipa bagian atasnya ya sama power headnya. Nah ini kan tumpah-tumpah. Nah dalam proses pemasangan dop bagian atas ini keran aeratornya dibuka ya teman-teman, jadi airnya biar bisa keluar sampai ke sambungan selang aeratornya. Nah kemudian tinggal kita pasang dengan selang dan ke lily pipe seperti ini teman-teman. Oke, sip, sudah terpasang bagian bawahnya. Kemudian tinggal kita tambahkan air di bagian selang inputnya sampai hampir penuh. Nah kemudian tinggal kita colokkan saja ya ke kabel atau ke stop kontak. Nah ini dia hasilnya, keluar dengan deras dan cukup deras ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya, tidak ada rembes di bagian manapun, filter pun berjalan dengan maksimal dan bagus. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya ini sangat mudah didapatkan di toko material, jadi teman-teman tinggal beli saja dan tidak terlalu mahal bahan-bahannya ya teman-teman. Oke, sekian video DIY filter kanister 4 inch dengan pipa PVC double tabung. Like apabila kalian suka videonya, jangan lupa subscribe. Saya pamit, Skaper Plus 62 terus berkarya untuk Indonesia. Bye.